Tes 1, 2. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan sekalian, saudara-saudari, adik kakak. Selamat datang kembali, selamat kita beribadah di dalam ibadah raya kita pada minggu hari ini. Puji nama Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa, kita boleh sama-sama menikmati setiap kemurahan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk istirahat kami malam hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur berkat-berkat termanis, berkat-berkat terindah Tuhan telah limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu lamanya kami sudah melakukan setiap aktivitas pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab kami. Kami mengucap syukur karena Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, itu selalu menolong kami, itu selalu ada bersama-sama kami. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Saat pagi hari ini, saat hari Sabat-Mu, kami rindu untuk boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami rindu untuk boleh mempersembahkan korban syukur kami, satu bau-bauan harum yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Engkau, untuk kami boleh menikmati Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang menguduskan setiap jaringan yang kami gunakan. Engkau menguduskan setiap peralatan yang kami gunakan. Engkau menguduskan setiap kami, umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sebagai Raja
disembah, disenangkan Kau Tuhan atas setiap pujian umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Engkaulah Raja kami, Engkaulah panjunan kami, Engkaulah juru selamat kami. Kami mau sembah, kami mau agungkan setiap pujian kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya di hadirat-Mu dikelilingi oleh setiap pujian dan pengagungan umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menikmati setiap puji-pujian. Kami mau mempersembahkan puji-pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami yang harum kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena darah anak domba itu yang membuat kami boleh mempersembahkan korban tanpa cacat, tanpa celah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini, di sudut-sudut ruangan, di sudut-sudut rumah, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk kami boleh menaikkan satu sukacita yang luar biasa. Kami boleh menaikkan satu pujian untuk kami boleh mengerjakan satu hal yang luar biasa. Kami rindu untuk kami mengalami kemenangan. Kami rindu untuk mulai kami mengalami kebebasan. Kami mengalami satu hal yang luar biasa bersama Tuhan selama pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Beracaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Beracaralah Roh Kudus di tengah ruangan, di tengah rumah, tengah tempat demi tempat. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan lebih dahsyat. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau bisa salami kiri kanannya, kalau ada di kiri kanannya. Kalau sendiri ya udah. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Seumur hidupku kasih
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Itulah kerinduan setiap kami. Kami dibangun di atas dasar iman yang teguh, yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, atas bangsa kami. Yesus Tuhan, atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami angkat namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, atas bangsa kami. Yesus
namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan, kan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan, kan kami tinggikan, kan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan, namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Haleluya. Rabba Sheteke nama sekira bakarala. Haleluya. 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 Kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah ya Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu yang maha kudus, yang maha dahsyat, yang maha besar. Ya Allah kami Bapa yang telah menciptakan alam semesta ini ya Tuhan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah memanggil kami, memilih kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah-limpah bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh terhisapkan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena panggilan-Mu Tuhan. Kami dihisapkan di dalam kerajaan-Mu ya Bapa, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi warga kerajaan sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami menyelenggarakan ibadah ini ya Tuhan. Kami hadir pada saat ini Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Kami hadir Tuhan, kami ada, kami datang Tuhan untuk-Mu Bapa, untuk mengalami Engkau Tuhan, dan tidak untuk perkara-perkara yang lain, bukan untuk perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu ya Roh Kudus, mari Tuhan yang tolong setiap kami Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami, menanti-nantikan setiap firman Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Mari Bapa berfirman, bersabda ya Bapa di surga. Pakai hamba-Mu juga ya Tuhan, urapi, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Segenap hidup hamba, roh, jiwa, dan tubuh. Demikian juga semua jemaat-Mu ya Tuhan. Beri hati yang sungguh subur Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan ya. Sebentar ya, ada. Gini saja ya. Ya, mohon maaf tadi saya rupanya pagi tadi entah salah copy link ya. Itu link sekolah minggu rupanya. Saya mohon maaf sehingga tadi kalau sudah jam sekian masih sekian orang yang bergabung ya, ternyata kesalahan teknis. Saya sambil sambil kontrol tadi ya Bapak Ibu, makanya teksnya lagunya agak lambat. Untung ada Pak Robert yang nanya kenapa ini linknya belum ini, rupanya saya yang salah masuk. Puji Tuhan. Ya boleh di share ininya ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita mau belajar diteguhkan kembali tentang murid sejati. Ya, kalau murid sejati artinya ada murid yang tidak sejati. Nah, supaya kita bisa lebih paham lagi membedakan, karena Tuhan amanat agungnya oh maaf, suara saya kecil ya.
Saya pegang saja ya. Memang tidak bakat artis ini ya, Bapak Ibu. Ya, saya pegang saja. Mudah-mudahan jadi lebih besar ya. Jadi murid sejati ada murid yang tidak sejati ya. Kita belajar true disciples gitu ya. Apa maknanya? Boleh di share screen ya. Ya, share screen. Ya. Share screen terus yang itu oke. Ya. Ya. Share. Apakah sudah terlihat? Nah, di full kan, ya. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya, Bapak Ibu. Ini halaman berikutnya. Kita akan sama-sama membaca dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Saya bisa minta tolong salah satu dari kita yang membaca ya. Boleh Ade Siska yang di Manjuhan boleh membacakan buat kita Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Itu perikop kepada jemaat di Laodikia. Silakan Siska. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang 14 sampai 22 dengan perikop kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan keterlanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kuduskan bersama-sama dengan aku atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Amin. Amin. Terima kasih Siska. Di ayat 21 tadi, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Luar biasa ya jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, puji Tuhan. Di ayat yang ke-19 tadi Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya, kalau kita dikasih, kalau orang tua, bapak biasa mungkin ada kita lihat kok dia sampai marah sama anaknya atau apa, ya itu karena dia nggak mau, seorang bapak atau ibu tidak mau anaknya mengalami sesuatu yang fatal, berbahaya, atau mungkin
sesuatu yang tidak baik terhadap anak-anaknya, sehingga kadang kalau anak-anak nggak mendengar ya harus ada yang semacam kekerasan begitu ya yang diterapkan. Nah, Tuhan katakan barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuajar. Kalau jangan sampai Tuhan cuekin kita. Wah, kalau sudah dicuekin berarti itu bukan dianggap anak ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita merasa kok Tuhan menegur saya sedemikian, itu artinya karena Tuhan sangat mengasihi, Tuhan menjagai supaya kita tidak binasa. Karena kita tidak dibiarkan Tuhan untuk menjadi anak-anak gampang, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Hari-hari ini engkau dengarkan suara Tuhan, lembutkan hatimu, yang lembutkan hatimu, datang pada Tuhan, Dia sangat mengasihimu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang gembala yang baik, jika dia punya 100 ekor domba, kemudian satu domba tersesat, dia tinggalkan yang ke-99, sementara waktu dia tinggalkan untuk mencari satu yang tersesat itu. Begitu hatinya Tuhan akan domba-dombanya, begitu hati Tuhan akan kita jemaat Tuhan. Sehingga jika ada di antara anak-anaknya yang tersesat jalannya, sekali engkau milik Tuhan, sekali engkau menjadi anak Tuhan, Tuhan menjagai engkau lebih daripada kasih siapapun bapak atau ibu yang ada di dunia ini. Cara Tuhan dikatakan barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pada saat-saat seperti ini ada juga kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, seringkali suara iblis, suara si jahat datang memanfaatkan kesempatan. Nah, sudah, memang kamu sudah hancur, kamu sudah terlanjur, nggak bisa lagi. Ya sudahlah, akhirnya itu nasihat-nasihat yang salah. Coba tempuh ini, lakukan begini. Mungkin dibilang bunuh diri atau apa. Nah, itu cara-cara yang tidak pernah berubah dari sejak di Taman Eden dulu. Ya, tetapi ingat firman Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kalau hanya sekedar rela, iya Tuhan memang saya salah, iya Tuhan saya memang salah, tapi enggak bertobat-tobat, kejadian diulang-ulang terus ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Biarlah kita saat kita dengarkan firman Tuhan, kita memiliki hati yang lemah lembut, terus iya Tuhan saya mau bertobat, tapi terus bagaimana langkah selanjutnya? Yes, serahkan pada Tuhan, Tuhan yang akan pimpin. Mungkin hari ini engkau enggak tahu gimana caranya ke depan, tapi Tuhan tolong saya, aku berserah, aku mau datang kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudariku, sekali engkau jadi anaknya Tuhan, Dia gak pernah sia-siakan. Hari ini kita belajar tentang menjadi murid sejati. Ya, waktu kita baca tadi satu perikop ini kepada jemaat di Laodikia gitu ya. Ada beberapa poin yang disebutkan di situ, boleh diklik gitu ya. Tuhan bilang, kamu ini tidak dingin juga tidak panas, kamu suam-suam kuku. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ditolak oleh Tuhan nih, karena kondisinya ini gak jelas, dia suam-suam kuku ya. Klik selanjutnya Andre. Ya, jadi Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih, tapi kita harus buat keputusan selama ada kesempatan. Kapan kesempatannya? Selama kita masih hidup di bumi ini. Inilah waktu-waktu yang sangat terbatas itu. Dan kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Mungkin saya bilang hari ini saya masih bisa berdiri sehat-sehat seperti ini, tapi apakah saya bisa pastikan saya masih bisa hidup besok? Wah, hanya karena saya lihat saya sehat-sehat terus bilang besok saya pasti masih hidup, atau kemungkinan besar. Siapa yang bisa mengetahui hal seperti itu? Atau mungkin ada orang yang mungkin sudah sakit parah, aduh kayaknya saya sudah dekat lagi waktunya untuk meninggal. Atau mungkin ada yang sudah tua, aduh mungkin sudah waktunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada orang yang sering bilang untuk meninggal tidak kenal usia gitu ya, tidak kenal usia. Jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan sampai ada hal seperti ini yang kita biarkan dalam hidup kita anak-anak Tuhan, sampai Tuhan katakan engkau tidak panas, tidak dingin, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Ada satu sifat kelompok jemaat ya, keadaan jemaat yang disebut jemaat di Laodikia yang seperti ini. Dan ini yang hari ini kita mau sama-sama diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Next.
ada istilah apa kalau anak-anak itu, siapa yang buat? Kan Sule mungkin ya, saya, tapi bukan. Kan gitu ya. Ini dia. Siapa yang murid? Saya murid, tapi bukan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, si anak adik kecil ini murid tapi bukan ya, MTB ya, murid tapi bukan gitu. Apa maksudnya murid tapi bukan? Ya saya ceritakan satu kisah, ini kisah nyata, saya diceritakan oleh seorang hamba Tuhan di Palangkaraya. Ada di satu kota, ini ada sebutlah yayasan pendidikan begitu ya, tingkat SMA gitu ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, mereka memang tiap hari masuk sekolah, mereka berseragam, ada sekolahnya, ada gurunya, tetapi pada jam pelajaran, terus kalau seringkali gurunya tidak hadir, terus anak-anak siswa-siswanya itu dia dibiarkan saja begitu, bahkan di sekolahnya itu kelihatan tidak terawat, rumputnya tinggi apa semua, anak-anaknya enggak belajar. Tetapi kalau orang, apa kamu sekolah? Sekolah statusnya, tapi tidak ada pendidikan yang mereka terima, tidak ada pembentukan karakter yang mereka terima, tapi status mereka sekolah. Jadi kalau misalnya dari pemerintah atau dari dinas pendidikan lihat kan gitu, oh ini ada sekolah, ya sudah berarti aman ya, di sini ada SMA ya, ada, kita cari di tempat yang lain. Oh lihat di sana nggak ada SMA-nya, kita bangun di sana, kita kirim guru-guru ke sana, karena memang nggak ada di SMA di sana. Kalau di sini, oh di sini aman, di sini ada sekolah, ada SMA. Memang kelihatannya ada SMA-nya, tetapi kenyataannya mereka tidak terima pendidikan, tidak ada menerima pembentukan karakter. Ini status yang lebih berbahaya, seolah-olah mereka punya pendidikan, tetapi kenyataannya mereka tidak pernah belajar, baik itu ilmu pengetahuan maupun pendidikan karakter. Ekstrimnya kira-kira seperti itu. Saya dengarkan cerita itu, mending sekolahnya ditutup supaya jelas, oh ada anak-anak yang tidak sekolah. Kalau ada anak-anak yang tidak sekolah, terus nanti terdata oleh pemerintah. Pemerintah akan kunjungi, kamu masuk kejar paket C atau apa misalnya, seperti itu. Daripada mereka punya status, oh ya sekolah, yaudah pemerintah nggak diperhitungkan, mereka dicari lagi yang belum sekolah. Ternyata mereka hanya status, tetapi tidak mendapatkan pendidikan. Nah ini kisah nyata di satu kota, bukan kabupaten, di kota gitu ya. Ini yang mungkin ya, murid tapi bukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita belajar menjadi murid sejati ya. Jangan sampai kita juga jadi, oh kita murid Kristus. Betulkah kita murid Kristus? Nah, nanti kita akan belajar. Jadi ada satu kondisi, kalau hari-hari ini kita ya seperti ini ya, kita ibadah dalam satu room gitu ya, satu ruangan, tapi ruangan kita nggak ada kan gitu ya, ruangannya nggak ada sebenarnya, tapi apakah ibadah kita berlangsung? Ibadah kita berlangsung, itu namanya virtual room gitu ya. Jadi virtual, jadi artinya roomnya, ruangannya itu tidak ada, tapi ada ya, kenyataannya ada sekian orang yang bergabung dalam ruangan. Nah itu kebalikannya dari yang kondisi sekolah tadi. Jadi ada yang ada tapi tidak ada ya gitu, ada sekolahnya tapi nggak ada terima pendidikan pelajaran. Sebaliknya yang zaman-zaman sekarang ini ya, kalau misalnya Gojek, Grab itu nggak punya kendaraan, tapi perusahaan yang bisa ngantar ke kurir ke sana kemari, ribuan armadanya kendaraannya, padahal perusahaannya sendiri nggak punya sebanyak itu. Nah tapi bisa ya, doors apa yang kalau hotel itu ya Red Doors gitu ya, atau tiket.com atau booking.com ya, semacam itu virtual semua ya, nggak punya hotel atau Tokopedia, nggak punya bangunan toko tapi toko-tokonya banyak, seperti itu virtual, tidak ada tapi ada. Nah kalau sebaliknya tadi yang sekolah, ada tapi tidak ada. Nah coba Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan lakukan polls ya, nanti ya silahkan klik kan polling, nanti di layar Bapak Ibu nanti ada ditampilkan polling, silahkan pilih mana pilihan yang kalau dalam kasus yang seperti ini menjadi murid, mana pilihan yang baik. Ada tapi tidak, silahkan di launch. Ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada, nah gitu silahkan
Silahkan di polling dulu ya Bapak Ibu, silakan. Boleh kita tunggu beberapa saat? Silahkan dipilih mana pilihan yang baik. Ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Nah, gitu ya. Setelah itu di submit ya. Nah, ya gampang ya. Nggak usah takut salah. Nggak akan dinilai. 1 menit ya, jadi 20 detik lagi. Oke, jadi ya untuk kita stop pollingnya ya. Nah, jadi apa yang paling banyak, Andre? Nah, tidak ada tetapi ada, semua ya, 100% menjawab itu ya. 100% menjawab itu tidak ada tetapi ada. Pilihan yang ya mungkin orang nggak kenal. Aduh, kamu pernah sekolah di mana? Waduh, saya nggak pernah ini, saya nggak pernah sekolah formal seperti ini. Tapi kamu bisa nggak perbaikin ini? Oh bisa. Tahu dari mana? Ya saya, tetangga saya bengkel kan gitu, saya biasa lihat kayak gitu. Tapi nggak pernah sekolah, tapi bisa ngerjain. Dari dibandingkan misalnya, kamu pernah sekolah ini? Oh saya jurusan sekolah mesin dari perguruan tinggi terkenal S1, S2, S3 gitu. Bisa nggak perbaiki itu? Waduh, sudah lama itu dipelajari, lupa gitu. Dia katanya punya pendidikan tapi nggak bisa. Dibandingkan dengan orang yang mungkin nggak punya titel, nggak punya gelar, bahkan nggak pernah mengecap pendidikan formal, tapi kenyataannya dia bisa mengerjakan perkara itu. Nah, hari-hari ini ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya para pelajar juga khususnya para mahasiswa, ini yang menjadi motivasi bagi kita, jangan hanya kejar titel saja gitu ya, kejar skill gitu ya, belajar dengan skill. Attitude, ya attitude kita belajar pembentukan karakter, tapi di ini kita kejar skill. Kalau hanya sekedar kejar pengetahuan, tetapi nanti akhirnya nggak bisa diaplikasikan. Waduh, ini zaman yang sudah tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu dilihat ini sarjana, waduh, kalau sarjana pulang kampung, sudah hebat seperti apa. Tetapi hari-hari ini kalau perusahaan cari orang yang memang bisa mengerjakan sesuatu. Puji Tuhan. Jadi ya pilihan yang baik itu ya untuk kondisi diskusi kita saat ini ya adalah sekalipun tidak ada tetapi ada. Puji Tuhan. Next. Ya. Ini terjadi juga di kalangan gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, murid-murid semua, saya baru kemarin ikut pembekalan calon pendeta muda, Bang Edu yang penatua di Jakarta yang sharing, ini kondisi yang terjadi. Jadi saya ya sambungkan aja, ini murid-murid semu, kalau istilah saya murid tapi semu, bukan sejati gitu ya. Ada orang Kristen di gereja, anggota gereja, terdaftar sebagai anggota gereja, mungkin dia ikuti semua sakramennya apa semua, tapi rupanya mereka menjadi pasangan suami istri tanpa pernikahan. Hadir ke gereja, hadir, terdaftar, aktif. Begitu cerita beliau. Tapi untuk kasus yang seperti ini saya pernah saksikan waktu saya pernah setahun di Belanda. Iya, jadi ada orang-orang yang memang ya biasanya yang pasangannya yang dari Indonesia, kemudian yang laki-laki atau suaminya yang dari Belanda. Ada juga yang terbalik seperti itu ya. Nah, mereka tetapi karena dilayani di gereja, disampaikan kebenaran, akhirnya saya selama 1 tahun di sana ada 3 pasangan yang sudah punya anak. Akhirnya mereka karena didoakan, dilayani, mereka menerima kebenaran firman Tuhan dan memberi diri untuk diberkati dalam pernikahan kudus. Yang membawa cincinnya pada saat itu adalah anak-anak anak mereka gitu ya, yang membawa cincin pernikahan. Itu jadi kenapa itu terjadi? Karena alasannya rasionalisme. Ya pakai rasio saja. Kalau misalnya kita terikat dalam pernikahan, terus ternyata kita nggak cocok sama pria itu, nggak cocok sama wanita itu, kan begitu ya. Jadi kita coba dulu jalani rumah tangga ini. Kalau misalnya cocok, no oke. Terus saya ini mengharapkan punya keturunan.
cocok nggak dia, ini bisa nggak menghasilkan keturunan bagi saya kan gitu. Jadi coba dulu kan gitu. Oh ternyata bisa. Baru kalau sudah pas baru minta pemberkatan di gereja. Oh itu terjadi ya. Nah alasannya apa? Karena rasionalisme gitu. Ada juga yang kita dengar pernikahan dengan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Alasannya apa? Bukan karena mereka mau berbuat jahat atau semata-mata karena enggak, pokoknya kita bebas, enggak, tapi karena alasan humanisme. Saya memang terlahir seperti ini, saya suka sesama jenis. Ya, jadi, waduh, saya harus diterima apa adanya. Karena itu, nah dulu awal-awal gereja bertumbuh ya di Eropa, di Amerika ini enggak diterima, tetapi kemudian dengan alasan yang seperti ini, humanisme, ya kita terima. Ya kita nggak bisa, itu sudah takdir mereka. Kenapa ada perasaan itu di hati mereka? Berarti ya bukan salah mereka, sehingga ya dilegalkanlah pernikahan sejenis. Kalau di Indonesia kita masih bisa menentang perkara ini. Tapi kalau kita menentang perkara ini misalnya di Belanda atau apa, waduh kita bisa kena undang-undang apa gitu ya, apartheid atau apa gitu ya, rasialis. Bukan rasialis. Ya undang-undang seperti itu keras sekali ininya kalau kita nyinggung orang yang seperti itu. Alasannya apa? Bukan karena mereka mau berbuat jahat, tapi humanis. Inilah saya sebagai manusia. Atau juga pemikiran sekularisme, pemisahan pekerjaan dan ibadah. Ya kalau kita sadar bahwa pekerjaan kita, ya itulah ibadah kita. Kita mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga saya mau jadi PNS kah, saya mau jadi polisi kah, saya mau jadi karyawan kah, saya mau jadi guru, tukang bersih-bersih di sekolah, atau dimanapun saya lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi sekularisme bilang, oh harus bisa beda pekerjaan, beda ibadah. Kalau sudah seperti ini, maka prinsip-prinsip firman Tuhan yang dibawa oleh seorang Tuhan ditinggalkan di dunia pekerjaan. Ya kalau di gereja ya nggak boleh ya tipu-tipu, nggak boleh bohong. Tapi ini dunia pekerjaan, ya boleh lah kan gitu. Kan harus kalau disambungkan ini nggak bisa. Nah, begitu alasannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, bukan orang termasuk melakukan perkara-perkara ini bukan semata-mata karena mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, bukan semata-mata karena mereka memang orang jahat atau orang durjana seperti apa, enggak, tetapi karena paham-paham yang berkembang, entah itu rasionalisme, iya ya masuk akal ya, humanisme, iya benar kita ini hak-hak manusia, kita lebih daripada yang makhluk yang lain kan gitu ya, atau sekuler. Nah itu ada alasan dan banyak lagi perkara-perkara yang ya akhirnya orang-orang terjebak di dalamnya. Terjebak dalam apa? Tidak lagi melakukan firman Tuhan. Mereka orang Kristen tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka hadir ke gereja, hadir, jangan-jangan lebih rajin daripada kita gitu ya. Hadir, memberikan persembahan, mungkin memberikan persembahan juga. Kalau yang saya saksikan, mereka memberikan persembahan. Tapi puji Tuhan saya selama di sana, ya pendoa syafaatnya kuat ya, pendoanya kuat, doakan. Ya sampai salah satu pendoa syafaat saudaranya yang Saman Leven itu ya, kumpul kebo seperti itu, sampai sudah punya anak, akhirnya memberikan diri. Mereka tahu iya, memang kita harus diberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi ini contoh murid-murid semu, bukan murid-murid sejati. Ke gereja iya, terdaftar iya, ikut aktivitas rohani iya, tetapi tidak melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Next. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 32 memang sudah dituliskan seperti itu. Saya bacakan ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul, nah kan dari orang-orang Kristen sendiri, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu
Berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, memang kisah para rasul diceritakan bahwa memang akan muncul kalau sudah ini dikatakan, aku tahu sesudah aku pergi. Nah kalau sudah aku pergi artinya pembimbingnya, pelayannya, gembalanya pergi, akan datang serigala segara. Atau di kondisi yang lain, anaknya yang tinggalkan gembalanya, tidak tinggal lagi dalam pemuritan, tidak ada lagi yang mengayomi dia. Akan datang serigala yang ganas. Untuk apa? Untuk memasukkan ajaran-ajaran yang palsu. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri. Waktu itu ada orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya, murid-murid Kristus. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, ya, dengan ajaran palsu untuk menyesatkan murid-murid. Yang mau disesatkan ini bukan sekedar orang percaya, tapi murid-murid, supaya mereka tetap jadi murid, tapi melakukan hal yang palsu, ajaran yang palsu. Sudah dikatakan seperti itu. Ayat 32 jemaat Tuhan dikatakan begini, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Firman kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, powerful untuk membangun jemaat Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan saat firman Tuhan, saat kuasa Tuhan bekerja membangun anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita bilang, aduh kondisinya seperti ini, seperti ini. Tetapi kalau sudah firman Tuhan, kalau sudah Tuhan yang bertindak, tidak ada satu hal yang dapat menahan-nahannya. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, mau seperti apapun kondisi di sekeliling, ya kalau saya bagikan pernah nenek saya dan mama saya waktu masih belasan tahun, mama saya mungkin belum 20 tahunnya. Nenek umur 20-an, belum 30, itu satu kampung mereka diancam pakai senjata untuk menyangkal Kristus. Satu kampung, termasuk pendeta sudah menyangkal Kristus. Tinggal berdua ibu dan anak ini, yang di depan senjata mereka bilang, enggak, kami enggak percaya, kami enggak mau ikut, pindahkan. Jadi ya mama saya itu namanya itu Alice, ya, Wentako Alice. Di kakak saya yang cerita itu artinya tidak akan beralih dari Tuhan Yesus, gitu ya, alih TCE, gitu ya. Tidak akan beralih dari Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sekalipun kondisinya di sekeliling sudah seperti itu, tetapi Tuhan dan firman kasih karunia itu berkuasa untuk membangun, untuk menjaga. Karena itu jangan menyerah. Ingat Tuhan yang menolong. Ingat Tuhan Yesus yang tinggalkan 99 untuk sementara waktu. Cari yang satu yang sudah tersesat itu. Itu pengharapan bagi saya dan engkau, saudaraku. Serigala-serigala ini terus bergerak, terus berjalan, dan sudah disebutkan dari zaman rasul-rasul ini. Next. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu sekarang akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ciri-cirinya, indikasinya ajaran-ajaran yang palsu untuk sekedar memuaskan hawa nafsu, gitu ya, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keangkuhan, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dulu ada di zaman saya masih remaja begitu ya, ada sekte Children of God,
Jadi mereka itu mengajarkan kasih katanya. Kita itu harus menyatakan kasih, dan bagaimana Tuhan menyediakan membuat manusia ini menyatakan satu dengan dengan perbuatan seks. Akhirnya mereka kerjakan itu di yang mereka sebut gereja, bertukar pasangan apa semua. Ya, ciri-cirinya untuk kepuasan nafsu. Atau mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita hari ini terus diajar, ayo berpuasa atau untuk menahan diri, mengendalikan diri. Berpuasa ya bukan untuk supaya menjadi lebih rohani, enggak Bapak Ibu, tetapi untuk kita menekan semua keinginan-keinginan daging untuk mencari apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi perkara-perkara ini akan muncul, guru-guru palsu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka karena kayaknya nyaman ya. Kedengarannya diberkati, jadi begini. Ya padahal semuanya karena hawa nafsu. Ya, kita adalah manusia-manusia rohani, jangan sampai kita akhiri dalam kedagingan. Puji Tuhan. Next. Ya, oleh karena itu jemaat Tuhan, marilah kita dijagai di dalam pemuritan untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau kita dengar tadi serigala-serigala berusaha menyesatkan murid-murid. Ya, saat aku pergi nanti serigala-serigala akan datang. Atau kalau ada yang meninggalkan gembalanya, meninggalkan pengayoman, maka serigala-serigala akan datang. Jadi kita tinggal dalam pemuritan untuk kita bisa dijagai di dalam pemuritan. Untuk apa? Ya bukan sekedar kita tinggal tunggu waktunya dipanggil Tuhan, mati begitu ya, atau enggak, tetapi untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tiap-tiap orang percaya tinggal dalam pemuritan. Jangan gentayangan ke sana kemari. Gentayangan, serigala-serigala berusaha menyesatkan murid-murid. Tinggal dalam pemuritan. Amin. Next. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita ini murid? Karena Yesus guru kita. Kalau Yesus guru kita, artinya apa yang Yesus ajarkan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita bilang Yesus adalah guru kita, tapi kita tidak melakukan apa yang dia ajarkan, apa yang dia perintahkan, itu tadi namanya ada tapi tidak ada, murid tapi bukan. Saya percaya Yesus tapi tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Bukan sekedar orang-orang percaya tapi tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Yesus guru, ya kita muridnya, kita lakukan apa yang guru kita perintahkan. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, inilah makna murid sejati. Jadi murid sejati, tadi ada murid semu ya. Ada juga murid palsu. Kalau murid palsu itu memang jahat. Jadi kalau murid palsu memang dia orang jahat, menyamar jadi murid untuk apa? Menyesatkan. Ya tipe-tipe serigala seperti itu. Tapi ada juga murid semu, dia memang murid gitu ya, bukan yang jahat seperti serigala. Tapi dia ngaku murid tapi dia nggak lakukan apa yang gurunya perintahkan. Nah, murid sejati itu melakukan apa yang diperintahkan oleh guru agung. Matius 28 ayat 20, kita next. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, agar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, inilah yang disebut sejati, true, benar-benar. Ini memang muridku. Karena apa? Karena mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan panggil kita bukan sekedar menjadi murid, tetapi murid-murid sejati. Ya,
Di awalnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai, kita dihisapkan. Waktu kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita dihisapkan menjadi murid Kristus, murid gitu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudariku, saya nggak usah sibuk mikirin, oh saya orang Kristen karena begini. Tapi sederhananya apa yang Tuhan kehendaki? Apakah dalam hidup kita mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki? Kita mengerjakan, kita melakukan sesuai yang Dia kehendaki. Terus bagaimana kita mau lakukan apa yang Dia kehendaki kalau kita tidak dengar firman-Nya, kalau kita nggak pelajari firman-Nya? Oleh karena itu, bukan kewajibannya para pendeta atau para evangelis untuk belajar Alkitab, tapi semua orang-orang percaya, dia belajar, ya dia dengarkan khotbah supaya dia dengar apa yang menjadi kehendak gurunya, apa yang menjadi kehendak Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, tadi kita lihat ada guru-guru palsu yang mau menyesatkan murid-murid. Oleh karena itu mari tinggal dalam pemuritan. Kita bisa saling menjagai satu dengan yang lain. Bagaimana caranya tinggal dalam pemuritan? Terakhir, next. Ini, dimuridkan dan memuridkan. Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tuhan muridkan beberapa orang, kemudian Tuhan perintahkan, kamu buat murid. Dimuridkan, dan mereka buat murid. Nah, pola yang seperti ini yang Tuhan perintahkan. Sehingga mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan, khususnya yang hadir pada siang hari ini di Zoom ibadah, mari memberi diri kita untuk kita dimuridkan. Kita dimuridkan artinya kita, ya kalau engkau mendaftar ke satu sekolah, terus kamu sekolahnya bilang hari Senin pakai seragam putih, terus rambut harus dicukur rapi, terus kamu nggak mau ikuti aturannya seperti itu, masih bisakah engkau ikut di situ? Nah, waktu kita dimuridkan, kita mau submit, kita mau tunduk, kita mau taat apa yang kita diajarkan oleh para pembimbing-pembimbing, oleh para gembala-gembala, oleh para orang-orang yang ditaruhkan Tuhan di atas kita, menjadi otoritas atas kita. Itu dimuridkan. Bukan sekedar siapa pembimbingmu, oh ini, abang ini, kakak ini. Tapi adakah hati yang tunduk, taat kepada orang-orang yang memuridkan kita? Pemuritan tidak akan jalan kalau tidak ada penundukan diri. Oh sama kok usia saya, masa saya harus menundukkan diri? Sekali lagi, pemuritan tidak akan jalan kalau tidak ada penundukan diri. Dimuridkan. Kemudian setelah itu, saudaraku, engkau dimuridkan bukan hanya sekedar engkau menjadi bertumbuh, tetapi ada targetnya supaya engkau juga memuridkan orang. Ya, memuridkan ini tidak gampang-gampang kan ya, memuridkan karena kita harus jadi teladan. Gak bisa kita ngajarin orang, dek harus rajin berdoa, harus seperti ini, jangan begini, jangan begitu. Tapi hidup kita gak bisa jadi teladan bagi mereka. Hal yang terberat harus menjadi teladan. Kalau ngajarin Alkitab mungkin yang paling gampang. Yang kedua, kalau harus menceritakan pengalaman hidup berdasarkan kita sudah hidupi firman Tuhan. Tapi yang ketiga, saya harus jadi teladan. Teladan itu bicara, aduh saya ada kondisi-kondisi di mana saya lelah, di mana saya sangat terhimpit, aduh kondisi mungkin di pekerjaan atau mungkin situasi apa, tapi saya ajarin kepada murid yang saya layani, tetap semangat kan gitu ya. Ada firman Tuhan, Tuhan berkuasa, saya harus jadi teladan bagi dia. Sehingga ya Tuhan, saya ya pedang bermata dua, dan itu juga yang menjaga saya dan engkau. Murid sejati, juga para pekerja Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini, mari sama-sama kita hari-hari ini sedang membangun, memulihkan pemuritan. Kita terus berdoa, Tuhan bagaimana kami akan melakukan pekerjaan ini ya.
tanggal 20 kita hari-hari ini kita sedang siapkan untuk PKKR pelajar, ya, mahasiswa terus berdoa untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa rekan-rekan yang baru bergabung di kampus. Mungkin masih banyak yang online gitu ya. Tetapi terus kita mau ngajakin mereka, kalau KKR pelajar kita mau ngajakin para pelajar itu untuk apa? Supaya kita bikin KKR sudah selesai? Enggak. Kita mau mereka menjadi murid-murid Kristus. Untuk mereka menjadi murid-murid Kristus, kita terlebih dahulu harus siap. Bukan untuk menambah-nambahkan orang yang jemaat GKKD supaya bertambah juga bisa lebih dari 100 misalnya. Bukan itu targetnya, tetapi supaya orang-orang diubahkan hidupnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak yang akan datang tergantung kapasitas saya dan engkau, saudara-saudaraku. Tuhan yang mengatur. Itu rumah di sana sudah siap, kirim domba-dombanya untuk digembalakan di sana. Kalau mau asal cari orang mungkin relatif mudah ya, bikin acara undang artis atau apa yang menarik kayak gitu, kontak artis teman-teman di Korea. Kan ada teman-teman kita di Korea. Tolong gitu ya, ini kita terus tampilkan di pamfletnya, di flyernya, nanti diisi oleh anak-anak muda dari Korea. Wow, pada datang. Terus sampai situ enggak ya, kalau sekedar ngumpulin orang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka, kita harapkan mereka menjadi apa? Kita harus persiapkan lumbung-lumbung, kita harus persiapkan rumah kita, hidup saya dan engkau. Itu menjadi murid sejati. Karena murid sejati siap untuk menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Puji Tuhan. Tidak perlu tunggu engkau ditahbiskan jadi pendeta atau diaken, tetapi setiap hari engkau punya kesempatan. Aku mau jadi teladan. Aku mau dengan firman Tuhan. Tuhan, ini aku, bejanamu, pakai aku. Tuhan, cari, Tuhan mau pakai engkau. Amin. Next. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Demikian hal yang rindu saya sampaikan untuk kita sama-sama dengar, tangkap isi hati Tuhan secara khusus untuk jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya. Tuhan, bagaimana kami selanjutnya, rentetan dari minggu lalu ada 2 kali penatua Ko Timotius yang mengajar di tengah-tengah kita. Saya baru kirim pembukaan ya, survei dulu ini PA-PA-nya kemana, ada yang lepas enggak. Nah, ke depan kita akan merapikan pemulihan di dalam rumah ini ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, supaya kita kerjakan apa yang memang Tuhan perintahkan, bukan main-main begitu ya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, Tuhan, kami dengarkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau menginginkan murid-murid yang sejati dan Roh Kudus yang terus bekerja hari-hari ini untuk membentuk, untuk membangun murid-murid yang sejati. Adalah murid-murid yang mengerjakan, melakukan yang hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami dengarkan firman-Mu pada siang hari ini, kami percaya Roh Kudus yang berbicara kepada hidup kami, kepada hati kami. Jika ada perkara-perkara ya Tuhan yang kami masih simpan, jika ada perkara-perkara Tuhan di mana kami sadar bahwa itu bukan tanda bahwa kami adalah murid yang sejati, siang hari ini kami bertobat Bapa di surga. Kami mau tinggalkan semua perkara-perkara itu. Ampuni kami ya Bapa. Firman-Mu yang membersihkan setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau, kuasa firman-Mu Tuhan, itu yang akan membangun kami, yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa untuk rumah-Mu GKD Palangkaraya Bapa di surga. Mari Tuhan, Roh Kudus, apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak awal Engkau mendirikan jemaat ini Tuhan, mari bawa kami untuk kami bersehati mengerjakan panggilan-Mu. Kami bersehati mengerjakan visi. Kami saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling terikat satu dengan yang lain Tuhan, saling mendukung, saling menopang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami dengan penuh kuasa.
Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman ya. Saya lanjut saja. Ya, next. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, engkau yang rindu untuk menyampaikan persembahan ibadah, silakan dapat disampaikan melalui, ya tolong dibesarin. Ya, melalui nomor rekening gereja ya. Ini kita masih pakai nama rekening pribadi ya, tetapi sudah disepakati selama bertahun-tahun ini oleh Ibu Hotnida sebagai bendahara gereja. Di sini ya bisa disampaikan juga langsung kepada bendahara gereja gitu ya. Dan juga kemarin ya kita jemaat Tuhan dari GKD Palangkaraya juga ambil bagian melalui persembahan yang sudah jemaat Tuhan kumpulkan. Kita kemarin memberikan donasi melalui PGLII Kota Palangkaraya untuk mengirimkan bantuan kepada saudara-saudari kita juga anggota PGLI yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Katingan gitu ya. Ya kita juga ambil bagian, dan inilah ya kita semua ya. Saya walaupun waktu itu nama saya yang ini saya jelasin sama pengurusnya, Pak ini bukan persembahan dari saya, ini persembahan dari GKD Palangkaraya. Tolong digabung ke persembahannya donasinya PGLI Kota, supaya karena PGLI Kota juga mengirimkan donasi ke PGLI Kalteng. Nah, jadi di situ ada saya lihat beberapa foto mereka pakai perahu menyampaikan ke keluarga-keluarga yang ya isolasi jadinya ya, terisolasi karena nggak bisa kemana-mana, ada orang tua, anak-anak, akhirnya mereka antar sembako. Ya, jadi kita kemarin ya karena dari PGLI Kalteng itu mengusulkan supaya memberikan satu paket itu seharga 200.000. Nah, jadi sudah terkumpul beberapa sumbangan sampai 35. Nah, kita ambil bagian memberikan 10 paket dalam bentuk rupiah gitu ya. Ya, kita berdoa supaya secara keseluruhan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ini segera teratasi ya gitu ya. Khususnya yang di daerah-daerah yang sangat terdampak. Juga ada foto-foto dari Ko Adi, Pak Beri ya di Facebook itu ya. Saya kira kita di Kasongan juga lumayan itu ya. Kalau melihat bekasnya sampai ke lutut itu ya. Tetapi waktu tim ke sana mungkin sudah surut, tetapi kelihatan bekasnya itu. Ya, saya sih waktu lihat begitu, ya mungkin karena yang dilihat itu yang sudah surut ya. Pas sudah sadari bekasnya itu, waduh ternyata tinggi. Waktu lihat surutnya sih saya bilang, waduh syukur ya, hanya segitu kan gitu ya, hanya segitu. Mengingat banjir besar yang menurut orang Kalteng saja bilang ini kok belum pernah terjadi yang seperti ini gitu ya, ya masih gitu. Tapi ternyata wah itu sudah surut ya. Ya berdoa supaya kondisinya segera lebih kondusif lagi. Next. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita terus ambil bagian di dalam setiap persekutuan, ibadah minggu, pelajar, mahasiswa, profesi, keluarga, persekutuan doa, juga sekolah minggu, juga di dalam menara doa setiap pagi. Silakan ada yang mau hadir, silakan ambil bagian. Silakan next. Ya ada anak kita ya, Aken, ya ini ke Simponi Gracia tanggal 7 September kemarin yang berulang tahun. Keberapa ini Mama Nika? 4 tahun Bang. Oh, 4 tahun ya. Sayang saya nggak sempat putarin tadi suaranya Nika. Terima kasih Om. Ada dia balasin itu ya. Nah itu dia. Ya selamat ulang tahun Nika. Ya terus next kita juga bersyukur ada satu lagi anggota baru jemaat Tuhan ditambahkan di tengah-tengah keluarga GKD Palangkaraya, mengucap syukur untuk anak pertama dari keluarga Pak Roni, Harlison, Ibu Nemi. Yang ini saya nggak tahu jamnya ya, kira-kira kemarin malam atau tadi subuh ya.
Ini Malam Bang, sekitar Malam, ya? jam 10:30. oh ya. Laki-laki perempuan ya? Perempuan Bang, Perempuan ya. Puji beratnya Tuhan. 2,5. Tuhan ya. Jadi kabar yang kita dengar, ibu dan bayi kondisi sehat ya. Ini sesar ya. Bapaknya juga sehat ya. Bapaknya juga sehat. Puji Tuhan, kita doakan ya dengan penuh sukacita ibu segera mengalami pemulihan ya dari sesar. Next. Ya, terus diingatkan untuk kita menerapkan protokol kesehatan ya, Bapak Ibu, jangan abai gitu ya, pakai masker. Ini Pak Presiden sudah bilang kita sudah mempersiapkan diri untuk beralih dari pandemi menjadi endemi. Nah, saya kurang terlalu fasih dengan istilah-istilah itu. Kalau sudah endemi, ya artinya memang akan ada ya, kayak penyakit flu mungkin sudah nggak biasa-biasa aja kalau mengalami flu begitu ya, tapi ya atau hal-hal yang seperti itu akan ada di sekeliling kita, sehingga ya kita yang harus mempersiapkan diri, entah apakah akan seterusnya pakai masker atau mungkin sudah ada kekebalan nantinya. Nah, ini pesan Pak Presiden, kita siap-siap untuk masuk dari pandemi ke endemi gitu ya. Terus jaga. Next. Ya, ada beberapa pokok doa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan menyelenggarakan KKR pelajar online tanggal 20 September. Ya, target 25 ya. Oh ya, maaf, ini dikoreksi. Tanggal 25 September. Jadi masih bulan ini, ada beberapa waktu lagi. Mari ambil bagian berdoa. Saya bilang kalau untuk bikin KKR-nya mungkin kita jago gitu ya. Jago mungkin ya, apalagi online kan ya, murah meriah, tinggal bikin link kan gitu ya, siapin ini. Tetapi kondisi rohani pertama kita, kalau kita sudah layani KKR, kemudian ada orang yang bertobat, siap di follow up, kita mau tidak mau penyelenggara harus siap untuk memfollow up orang-orang ini. Artinya apa? Kapasitas rohani saya dan engkau saudara-saudariku. Ya, anggota yang pelajar sekarang timnya ini baru hanya beberapa orang ya, nggak sampai 10. Ya, kita semua harus siap-siap gitu ya. Ini toh sekalipun targetnya 50, kalau yang datang lebih banyak lagi. Dan ya karena ini online, salah satu yang mengundang itu di Sukamara sana gitu ya, ada anaknya Pak Budi Fiona, itu akan mengajak teman-temannya, saudara-saudari kita, anak-anak kita juga di sini yang pelajar juga akan mengajak teman-temannya. Kita doakan untuk mereka menyampaikan undangannya. Untuk sampai saat ini undangan belum ada ya. Dan kita nanti ya, kita mari ambil bagian ya jemaat Tuhan, saat undangan nanti sudah dibuat, kita mau doakan, terus kita mau ya ajak Aken, ajak siapa tetangga yang kita kenal supaya bisa ambil bagian. Dan ya itu, kita ngundang orang makan ke rumah tapi kita nggak siapin makanan. Waduh, kayak apa itu? Kita nantang orang, layani orang, tapi tapi kita harus siap untuk follow up kapasitas kita. Berdoa terus untuk penjangkauan mahasiswa baru gitu ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya 2 tahun ini karena banyak yang online, tetapi jelas ada di antara kita ya yang baru. Kita terus berdoa untuk pandemi COVID, juga berdoa untuk pemulihan pemuritan di GKD Palangkaraya. Terus berdoa juga untuk jemaat Tuhan di Pos PI Dusun Bukit Lumut. Juga berdoa untuk Ko Adi dan tim, Pak Beri, Pak Robert, untuk perintisan di Kasongan. Ya, sekalipun nama mereka yang kita sebutkan, tetapi hati kita juga ada bersama-sama dengan mereka ya. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi ya suatu saat pasti hadir juga ya di sekretariat di sana. Dan juga tolong dukung doa Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau enggak tergeser rencana itu tanggal 26 September ya akan ada pentahbisan 40-an pendeta muda dan pendeta di Sinode GKKD ya, termasuk saya salah satu. Makanya hari-hari ini kalau PD Jumat saya nggak bisa ikut komsel karena ada pembekalan terus selama beberapa minggu. Tolong dukung doa gitu ya, doakan saya juga ya. Saya bilang bukannya tanpa
pergumulan ini ya, saudara-saudara, sudah mau ditahbiskan jadi pendeta. Ini tawaran-tawaran yang aneh-aneh ini muncul di hati dan pikiran ya. Tapi ya kita ini adalah pelayan-pelayan Kristus. Sekalipun banyak tawaran seperti apapun menarik atau anehnya, tetapi ya hidup ini akan sia-sia kalau kita tidak kerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan gitu ya. Kalau saya sudah tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, terus saya nggak kerjain, terus saya seolah-olah diberkati di perkara yang lain, tapi intinya saya tidak mengerjakan panggilan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya bukan murid sejati. Nah, jadi ya punya hati yang seperti itu. Kita mau senangkan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dengan harga yang tuntas gitu ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri, mungkin di antara kita adakah yang mau berbagi berkat, berbagi hal untuk kemuliaan Tuhan? Silahkan sebelum kita tutup dalam doa. Ada? Ya, mungkin belum ya. Nanti silakan, kalaupun ada silakan di sharing di grup info jemaat. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari boleh bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa. Ratakona masyira batakaseki nakia karala nama santa, hirala nama sangka. Haralana tuko syirala namo. Tinggal dalam hadirat-Mu itu yang memberikan kelegaan, kekuatan yang baru, kelepasan bagi kami ya Tuhan. Saat kami tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami tahu rencana-rencana-Mu sempurna atas kami Tuhan. Kuat kuasa-Mu Tuhan tidak dapat dibendung, dihalangi oleh perkara apapun. Rencana-Mu yang kuat Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu mengalami final dari semua rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu menjangkau umat-Mu Tuhan yang hari-hari ini Tuhan Engkau sebut sebagai umat-Mu, tapi mereka belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pakai kami, urapi kami, utus kami ya Tuhan. Persiapkan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di depan kami mempersiapkan Tuhan untuk mengerjakan KKR pelajar Tuhan secara online tanggal 25 September ya Bapak. Tuhan, kami bawa Tuhan perkara ini Tuhan, Engkau yang sudah taruhkan perkara ini di hati kami. Tuhan, kami mau tunjukkan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sadar kami tidak memiliki daya yang seberapa besar Tuhan, tapi kami mau Tuhan supaya domba-domba-Mu itu dilayani Tuhan. Kami mau Tuhan supaya anak-anak-Mu itu dimuridkan Tuhan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Mereka dijagai Tuhan, mereka direbut Tuhan dari kehidupan yang sia-sia. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan kesehatian dan kesepakatan di tengah-tengah jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya untuk kami mengerjakan, ambil bagian Tuhan di dalam KKR pelajar online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ko Adi, kami berdoa
berdoa Tuhan untuk Nina Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Andre, Tuhan untuk Pak Beri, Tuhan juga singers Tuhan yang akan ambil bagian. Mari pengurapan Tuhan bekerja atas hidup mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penjagaan yang daripada Tuhan yang sungguh nyata bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak pelajar Tuhan yang akan hadir Tuhan dalam acara ini Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami rebut hati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk dibawa datang kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah yang mengatur sehingga mereka ambil bagian Tuhan dalam acara ini. Mereka dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, semua undangan yang akan dibuat, semua tim yang akan membagikan undangan, kami berdoa Tuhan berikan hati yang penuh belas kasihan, supaya sungguh saat kami mengerjakan, kami menyebarkan undangan ini Tuhan, sungguh mengalir kasih Tuhan dalam dari hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang memperbesar kapasitas kami di pelayanan pelajar, pelayanan mahasiswa Tuhan, juga pelayanan karyawan Tuhan, pelayanan keluarga, anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, supaya Engkau mengirimkan Tuhan domba-dombamu untuk dipelihara, mengirimkan domba-dombamu Tuhan untuk digembalakan dalam rumahmu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkanlah hati yang angkuh dan sombong, jauhkan hati yang keras Tuhan, jauhkan hati yang bebal dari hati kami Bapa. Tapi sungguh Tuhan, kami mau bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur untuk keluarga Paroni, Ibu Nemi Tuhan, yang Engkau anugerahkan Tuhan seorang anak Tuhan di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Bapa, kami berdoa sungguh kepujian dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, juga melalui keluarga rumah tangga ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan saudari kami Nemi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib dia sembuh. Dengan kuasa Tuhan Engkau membuat dan membentuk jaringan-jaringan yang baru Tuhan. Dari semua pasca operasi semuanya sembuh pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bayi yang lahir Tuhan, Tuhan yang mengerjakan kesehatan yang sempurna Tuhan, penjagaan atas anak ini Tuhan. Kami berdoa untuk Paroni Tuhan, pengurapan Tuhan bekerja lebih-lebih lagi atas hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga untuk anak kami Onika Tuhan yang berulang tahun tanggal 7 September Tuhan. Engkau yang punya rencana sendiri Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Mari teguhkan hati anak terkasih kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tambahkan hikmat bagi orang tua, untuk Pak Obed, untuk Ibu Nina ya Tuhan, untuk bagaimana isi hatimu Tuhan di dalam menggembalakan anak-anak mereka ya Tuhan. Juga Kairos Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat, kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami sudah menerima semua berkat rohani secara sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat Engkau mengutus kami untuk kami bekerja menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan, kami tahu, kami percaya Engkau sendiri yang menjamin kami, yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu Tuhan yang mengerjakan iman di dalam hati kami untuk kami mengubahkan semua berkat-berkat rohani itu menjadi perkara-perkara jasmani di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi pelayanan kami, dalam keluarga rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang mengalami dampak banjir Tuhan di Kalimantan Tengah ini Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang ada di Katingan ya Bapa. Sungguh pertolongan dan penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan yang ada atas mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Bapa, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, maka perkara banjir ini segera reda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tim yang mengirimkan bantuan bagi mereka ya Tuhan, mari Tuhan yang arahkan mereka ya Bapa, supaya sungguh semua bantuan sampai kepada sasaran Tuhan dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan, untuk firman-Mu, jamahan Tuhan bagi setiap kami yang ambil bagian pada siang hari ini. Ada saudara-saudari kami yang tidak bisa ambil bagian Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mari Tuhan yang jamah, juga Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan dan penghiburan bagi mereka.
Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan dibuka mikrofonnya, saling menyapa satu dengan yang lain. Memberkati semuanya.